Kalau nggak ada Hendra ini kita ngomongnya santai aja ya. Santai aja ya. Kita Jangan, gue nggak mau terbebani nih ya. Karena tahu, gue bukannya apa ya. Lu harus ambil porsi Hendra juga loh. Jangan dong, itu beban gue. Makin grogi saya, Pak. Jadi kira-kira lu harus memposisikan, lu biasa kan ada Hendra juga. Lu ambil semua. Nggak bisa. Kira-kira Hendra ngomong apa, lu harus sampein juga gitu. Beda kan, ada plus minusnya setiap orang gitu loh. Hendra kan plusnya ngomongnya lancar, jelasinnya bagus. Kalau gue kan minus semua. Ada plusnya ya kalau gue. Tapi nggak apa. Itu plusnya lu kan. Tahu kalau lu minus. Tahu diri ya. Jadi pertandingan kali ini salah satu ini juga ya. Pertandingan penting buat MU. Kita harus dapat 3 poin ini. Kalau memang MU mau lolos ke babak berikutnya, 32 besar atau 16 besar? 16 besar dong. 16 besar ya? Kok 32 sih? 16 ya? 16 dong. Kan 8 tim? Kan grup. Oh iya, 8 kali 2 16. Tolong dong. Oke. Nah, oke, ini mau kemana? Minum dulu. Jadi enggak, tapi kita emang harus menang ya? harus menang. Seri pun? Oh, oke. Tapi Andai kata sih. seri, Iya. MU punya 4 poin. Next match-nya lu harus menghadapi Galatasaray sama Munchen. Galatasaray di away, realistis ya, 1 poin. 5. Kalau lu di iya sih, Munchen kan anggap kalah lah di home. Sekarang Lu cuma 5 Galatasaray berapa poin ya? 4 poin. Oke, berarti kita masih seri sama Galatasaray seri lawan Copenhagen di kandang. iya. Mati kita. 2-2. Iya. Menang lawan kita. Oke. Nanti next kalau kita seri lawan Copenhagen, misalnya kita menang lawan lu ini dulu, kalau kita seri lawan Copenhagen, kita kan berharap Bayern Munchen ini menang nih lawan Galatasaray. Ya. Oke. Bisa Munchen menang lah. Berarti jadi 4. poinnya sama-sama 4 kan? Sama-sama 4. Nah, sama-sama 4 ketika sama-sama 4 nih Galatasaray sudah tidak ketemu Munchen, Tapi kita masih ketemu. Kita away ke Galatasaray dan home melawan Munchen. Dan Galatasaray tinggal ketemu Copenhagen ya? Iya. Oh, Di biasa, away ya. tapi Iya, di away iya. ya. Ya, berarti harus menang ya? Iya, Wajib. Kalau mau menang. lebih nyaman harus menang. Ya. Kalau menang kan 6 poin udahan kita. Iya, Jadi kita kayak lebih aman ya. draw lawan Galatasaray aja kita udah lolos. Kita lolos ya? Lolos pasti. Oh, tapi kalau dia menang lawan Copenhagen, dia kalah sama Munchen. Ayo. 7. Ya, itu gol ya? Itu gol ya? Berarti Kita intinya kan 4 sekarang, 4 poin. Kalau kita menang lawan Copenhagen, kita draw aja lawan Galatasaray cukup. Oke. Kita draw Galatasaray lolos. Serius? Lolos. Kita 3 poin kan? Sekarang 4 kan? Kita 4 ya? Oh, iya 3 ya? Kita 3 poin. 3, Pak. Kita kan Oh iya, dua kalau kali. menang kan 6 kan? Kalau Oh menang iya, kalau draw Berarti harus menang nih. harus menang. Harus Beban menang, ya. menang ini. Kalau bisa menang Galatasaray lagi lolos. 9 poin lah, 9 poin lolos. Ya kalau bisa, Pak. Itu yang susah masalahnya. Kalau draw lawan Galatasaray ya nanti kehitung ini plus goal home away berapa. Yang penting kalau kita mau lolos jangan berharap match kita lawan Munchen. Ya. Kalau match kita lawan Munchen bakal tekanannya bakal lebih berat lagi. Nah, untungnya kita kalah pun juga 1 gol. Galatasaray kalau nggak salah kalah berapa lawan Munchen kemarin ya? Nggak 1 gol kok. Kalah berapa ya Galatasaray sama Munchen ya? Kalau bisa nggak sih? Kalah besar kok kayaknya. Kalah besar ya? 3-0 atau berapa ya? Yang mungkin Heeh. Coba lihat kan berapa? Kalau kita kan 1 gol aja lawan Iya. jadi Galatasaray sama Copenhagen Iya. Munchen 3-4 kan, 4-3 kan, berarti kita min 1 goal difference. Oh iya. Itu. Kalau kita menang lagi lawan Copenhagen 0. Ya. Itu. kalah 1-3 sih. Oh, berarti min 2. Oke. Galatasaray min 2 plus 1 dari kita masih min 1 Galatasaray. Ya. Sama seperti kita min 1 berarti. Gitu. Ya intinya harus menang lah. Ini harus menang. Kalau Liga Champion boleh, harus menang. Kalau Fight. makanya kalau Carabao, FA udahlah. Lepas aja lah ya. Lepas aja lah. Kita fokus ke IPL sama Champions League aja lah. Wajib menang. Emang menurut tuh kalau kita fokus ke IPL pun bakal jaminan kita bakal lolos ke Champions League? Nggak ada jaminan Saya sih. rasa tidak tahun ini ya. Siapa Iya. yang mau lu buang? Maksudnya? Andai kata di IPL, City kan nggak mungkin lu buang. Brighton mainnya lagi kurang bagus loh. Brighton kita kan? Iya. Dari 4 tim siapa yang lu buang? Oh iya, Top 4 4 tim itu siapa aja ya? City, Arsenal, Tottenham ya? Liverpool, Liverpool sekarang punya apa ya? 2 kan? Tottenham sama Liverpool Kalau ya? yang bagus kan lagi 4 ini. Iya, sama Tottenham sama Tottenham. Liverpool ya? Tottenham Iya. sama Liverpool. Berat ya? Nggak mungkin kan? Iya juga ya. Lu satu-satunya yang mungkin adalah Tottenham tergelincir terus. Kalau tak rasa kalau Liverpool, Arsenal tak rasa enggak. Mereka udah settle lah, udah ditangani manajer lebih dari 2 tahun, udah settle. Ya ini Tottenham ini yang berharap terpleset terus. Kalau Ya. IPL, Ya. ya kan, gitu. Ya berat ya. Tapi menurut hitung-hitungan lu pede nggak MU lolos Champions League musim ini? Lolos. Nah, lolos fase grup nih. Fase gitu. grup
Ya kan gue kemarin bilang kan kalau lolosnya udah bagus kan. Ya kayak gue tetap sama sih. Lolos aja udah bagus. Loh, kalau lolos aja udah bagus. Berarti susah, berat Pak, Berat ya? Agak berat. Nah, kalau sudah melihat seperti ini, Lu lebih condong kemana? lu lebih cenderung MU ini lolos atau enggak? Kalau dilihat performa per hari ini. Nggak lolos sih. Nggak lolos. Nggak lolos sih. Sebenarnya ya. Menurut lu kan? Nggak lolos ya? Sama sih, kayak nggak lolos sih. Ya. Berat sih. Makanya gue udah bilang dari kemarin, udah kayak musim ini kita harus melepaskan. Iya. Apalagi kalau kita tandang ke Galatasaray, tim kita juga nggak lengkap. Berat juga tuh. Galatasaray Makanya, tuh Pak. kalah 1-3 lawan Munchen karena Munchen dia superior banget nih. Iya. Munchen habis menang tadi malam, habis menang ini kan. 0-4 kan? Lawan Dortmund. Lawan Dortmund. Harry Kane hat-trick lagi, bro. Nggak, kalau Munchen tuh udah GG lah. Itu udah calon finalis, salah satu finalis Champions League, Pak. Pemain yang paling lengkap itu menurut gua. Depannya lengkap sekali, Pak. Satu cedera nggak ada masalah. Lu dia depan sama tengah, lu mau diganti sama cadangan semua bisa main semua, Pak. Munchen masalah di sekarang kan masih ini kan DM kan. Posisi CM DM-nya masih kurang. DM-nya Kimmich sama itu kan. Goretzka doang. Goretzka kan. Apa lagi itu? Yang baru itu lupa. Cuma itu doang. Tapi depannya itu tengah sama depan yang nyerang tuh bagus semua Pak. Wing sama nyerang. Sane, Bahkan terus kita apa? ngincer cadangan yang Koman. Iya, Koeman. Pak. Ya Munchen udah berat dah. Ya kita harus fokus. Tapi setidaknya berusaha terbaiknya lah. Ya. Sebaik-baiknya lah udah. Kalau aku melihat pertandingan nanti, kalau MU bisa menang Copenhagen, menurutku peluang kita masih ada. Karena menurutku Galatasaray bukan berarti kita pasti kalah ataupun draw aja sulit. Menurutku menang masih mungkin bisa ya di Galatasaray. Ya. Ya, sama Apalagi- di home mungkin kita bisa nahan draw Munchen Kemarin tuh kita kalah sama Galatasaray di kandang atau di di kandang kita. Kandang kita kan. 2-3 yang kena Sebenarnya- penalti sama blundernya Onana ya, itu. Sebenarnya itu ada faktor luck juga lah. Iya. Galatasaray itu menang dari kita, Pak. Iya. Jadi sebenarnya masih ada chance sih. Dia lawan Copenhagen itu kalah 0-2 dulu. Oh iya, baru seri Menit sama ya? 85 baru dia gol, 90 gol lagi. Jadi masih bisa lah. gitu. Bisa, tapi berarti menunjukkan kalau Copenhagen juga bukan tim yang Iya. gampang, Pak. Masalahnya. Memang. Kemarin lawan away ke kita aja mereka Iya, bener, Pak. nggak kayak tim mediocre loh. Iya, Ngotot loh mainnya. Babak pertama kita dimobladir ya. Iya. Setelah pergantian Eriksen Ya baru. mulai yang Iya. tiga passing through pass-nya itu deh. Iya. Iya kan? Iya. Terus umpan dia ke Maguire kan menghasilkan gol kan menit 72 atau berapa itu. Betul. Nah kalau gue di pertandingan kali ini gue menantikan golnya Rasmus sih. Gue itu setiap kali gue memprediksi MU cetak gol, pasti first golnya pasti Rasmus kalau gue. Gue kan nunggu golnya di IPL nggak gol-gol, Iya. tapi karena memang nggak ada supply ya, selalu kan Iya. dari second line ya kita ya golnya ya, McTom lah kemarin Bruno lah Iya. gitu. Kalau gue harapan gue kali ini, Højlund kan orang Denmark, Iya. main di Copenhagen juga 2001 3 tahun lah kurang lebih main di Copenhagen. Di Copenhagen kalau nggak salah 19 apps nggak cetak gol sama sekali dia. Oke. Kali ini cetak gol lah sebagai tim lawan. Iya. Mohon lah, ayolah kasih Ya, kasih performa terbaik lu lah gitu loh. Kita perlu Højlund yang seperti itu. Ya secara mental sih berarti dia nggak ada masalah sebenarnya ya. Dia kayak dia kan pernah main di Denmark kan. Sebenarnya jadi udah nggak asing lah buat dia kan ya. Tapi yang jadi masalah adalah siapa yang menyuplai itu masalahnya. Cuma kayak Liga Champion ya tergantung ini sih ya. Gua mainnya lebih terbuka gak sih kan menurut lu? Di Liga Champion itu kan Tergantung Copenhagen ini masih ada peluang lolos nggak ya? Kayaknya enggak ya. Nggak ada sih. Dia draw, kalah, Poin 1. kalah. Masih bisa kalau dia menang lawan kita. Seandainya kita ngomong kita menang lawan kita dia 4 poin. ya kita Masih yang bisa, masih ada peluang. Harusnya dia masih fight ya. masih fight dan dia pasti full press lagi tuh. Pasti tuh Dia ada kayak 3 match lagi juga ya Copenhagen ya. Iya, masih 3 match. Sama. ya kalau menurut gue sih mainnya harus kayak kemarin lawan siapa kemarin? Gue lupa loh, Fulham. Tapi babak pertama ya kita harus press habis dah. Yo. Ya pokoknya ya terserah mau long ball atau apa direct press segala macem tapi begitu kehilangan bola lu harus tekan mati-matian Pak. Udah nih hidup dan mati soalnya kan di Liga Champion kan. Kita harus menang Pak. Udah menurut gua sih harus mainnya. Dan menurut gua susunan pemainnya kayak feeling gua masih sama deh. Kayak kemarin tuh. Karena Bruno harus di nomor 10 kalau gua ya. Karena kemarin tuh lumayan banyak assist, lumayan banyak crossing lah dia. Asumsi Rashford masih cedera. Kita setuju hampir pasti Garnacho yang main ya. Nah, Pasti. pertanyaan gue di sayap kanan nih buat Kenny sama Ya. tahu-tahu ini. Apakah Anthony tetap starter atau kali ini Peristri yang main dulu?
Kalau Ten Hag rasanya Antoni. Tetap Antoni ya. Iya. Feeling gua dia bakal tetap coba Antoni terus sih. Ya kayak dicoba Rashford sebenarnya. Kalau aku sudah harus diganti sih. Bukan siapa? Pellistri. Karena kemarin pergantiannya itu Pellistri membawa angin segar baru buat kita ya. Dia main fighting spiritnya itu yang Antoni nggak punya gitu loh. Iya, kalau Pellistri jadi super sub, jadi nanti misalnya babak 2 kayak kemarin tuh main, gue setuju. Cuma kalau dari awal gue agak meragukan Pellistri sih. Sama seperti Eriksen ya di awal ya. Kurang impact ya. Iya, makanya. Ya. Susah lah tim ini ya. Maunya apa sih gitu. Kalau lu Ken, kira-kira siapa pemain yang menurut lu bakal bersinar? Atau harapan lu memberikan impact lah di pertandingan kali ini? Selain Højlund. Garnacho sih. Garnacho ya? Iya, gue juga ada sedikit optimis. Karena kalau dilihat dari statistik, kita ngomong statistik, Iya. Copenhagen di kandang melawan Munchen, dia cuma kalah 1-2. Ya. Kalah 1-2, shootnya juga lumayan banyak. Jadi kayaknya memang dia pasti terbuka sih. Iya, terbuka kan? Iya. Nah, itu dia tuh. Nah, Ya mungkin mentalnya dia nggak lolos nggak apa-apa, asal mainnya oke. curi menang di Home. menang lawan MU di home, wah sudah prestasi sendiri tuh. Iya, iya. Bagi championsnya dia tahun ini. Ya. Berarti menurut gue sih Amrabat jangan dimainin lagi lah ya. Kayak tetap kayak formasi kemarin ya. McTom sama Eriksen. McTom better. Kayaknya iya. Ya, kecuali kalau kita udah nyetak 2 gol di babak pertama, mungkin babak kedua bisa diganti Eriksennya untuk menjaga pertahanan kan. Tapi untuk awal-awal kayak turpas Eriksen sih bakal nolong banget lah menurut gua ya. Menurut gua sih itu. Kayak kalau McTom kayak sejauh so far oke ya. Berapa pertandingan ini? Kemarin bagus mainnya dia. Kemarin sih oke sih. Kemarin bagus. Ya seharusnya oke lah. Masih bisa diandalkan lah. Copenhagen ini juga nggak terlalu jelek loh di Liga Champions. Dia kan Iya, seri Pak. sekali kan lawan Galatasaray itu Iya, iya. di kandang Di Galatasaray. kandang Galatasaray. Dia kartu merah 1. Waktu match kedua dia lawan Munchen dia kalah. Ya Munchen inilah pasti Ya, kalah. pasti kalah. Kalah 1-2. Lawan MU juga bisa dibilang kita juga susah payah kan. Susah payah, Pak. Susah payah nyari seri juga. Sangat susah payah. Dan itu Onana juga GG banget, Pak. Iya. Berapa kali tendangannya ditepis, Pak? Dan Sama penalti penalti ditepis. itu ya. Alienosi ya. Tapi kita back kiri kita udah ada Dalot. Jadi untuk defense kayaknya lebih bagus daripada Reguilon ya. Kemarin itu Reguilon atau Amrabat yang main waktu Copenhagen? Reguilon yang main. Reguilon. Iya, iya. Makanya jadi agak jebol tuh di sebelah itu kan tuh sisinya Alienosi itu tuh. Iya. Makanya banyak peluang dia dari Alienosi. Gue makanya sedih lihat Reguilon itu. Gue lihat dia meninggu Kurel jauh Pak. Dia, Pak. Gue bilang bagus ya waktu itu ya. Gue bilang bagus, lu bilang pengen beli waktu itu. Waktu itu gue pengen beli. Gue cerita waktu dibeli Apa, berarti? Tottenham dari Atletico tuh gue bilang oke itu. Ya mungkin turun lah performanya dia. Gitu. Aduh. Will, apalagi catatan lu gue lihat. Gak ada, apa? gue gak ada catatan sama sekali. Lu kasih insight lah apa kira-kira dari pertandingan ini menurut tuh apa sih faktor threats-nya gitu loh dari Apa? faktor yang harus kita perhatikan lah dari match kali ini kira-kira. Copenhagen datang nyambut MU juga dengan performa yang lagi bagus ya. Di Liga Setelah Domestik? Kalah, ya, setelah kalah lawan kita. Dia menang 2 kali ya? Dia menang 4-0 lawan tim juru kunci, Ah. menang 1-0 lawan Midtjylland atau apa itu? Midtjylland. Ya. Midtjylland. Di Danish Cup. Jadi ya otomatis Sebenarnya enaknya tuh jadi dia apa? Dia nothing tulus, Pak. Udah main sesuai dia aja. Kalau kita penuh dengan tekanan MU itu kan. Jadi mau nggak mau harus menunjukkan hasil. Jadi pemainnya banyak terbebani gitu loh. Kalau Copenhagen lu ya bodoh amat dia nggak ada target apa-apa di UCL kan. Ya udah main asal main aja full attack, Pak. Ya. Kadang-kadang itu yang jadi masalah buat MU tuh. Memang gak gampang sih tugas. Cuma kalau gua dari pertandingan kemarin ya, itu yang benar-benar harus diperbaiki dari MU itu masalah kesalahan individu sih. Kayak kemarin waktu lawan Fulham, lu nahan bola, passing aja sering kepotong. Itu tuh yang mesti dikurangin, Pak. Berapa kali Garnacho, Antoni mau passing kepotong, semua passing, aduh. Ya itu menurut gua itu salah satu yang harus diperhatikan sama MU tuh. Kesalahan pribadinya, turnover yang nggak jelas itu mesti dikurangin tuh. ya kalau waktu lawan Fulham terasa turnovernya terlalu Turnover banyak. terlalu Iya. parah, terlalu gampang, Pak. McTom juga berapa kali salah passing. Iya makanya itu yang mesti dikurangin menurut gua. Tapi kalau gue tanya sama lu ya, lu kan pemain futsal juga. Lu misalnya di tim ini pasti ada awal-awal lu main ada yang kurang lah misalnya. Emang secara skill bisa dibentuk dia misalnya kurangnya passing nih atau kurangnya shooting. Emang lu pernah mengalami ini orang jelek nih di minggu pertama, terus lu main 3 bulan sama dia tiba-tiba dia bagus, pernah ngalami seperti itu? Atau
Atau menurut lu ya nggak bisa, apalagi itu tim sekelas MU ya nggak bisa, harus bongkar copot pemain secepat itu. Kalau sebenarnya kalau soal passing sih aman lah ya. Sebenarnya bisa diperbaiki lah. Itu Bisa. ini bukan masalah Lalu skill. pernah menemukan orang seperti itu nggak? Ada lah. Yang tiba-tiba dari awal kurang, terus seiring berjalan waktu dia membaik terus. Itu gue sendiri. Gue itu tipe yang bukan big player big game gitu, bukan big game player loh. Jadi gue kalau player di small and big game gitu ya. Big mouth aja gue big mouth. Enggak, jadi mental emang sangat berpengaruh sih. Yeah. Apalagi kalau di pertandingan yang penting ya, itu mental berpengaruh sekali. Karena gue beberapa kali ya kalau main-main biasa sih oke. Begitu ketemu momen final atau apa tuh, itu berat sekali berat sekali Pak, bener sumpah. Ya itu mental. Bisa diperbaiki lah MU. Bisa ya berarti ya. Kenapa sih? Kesel gue lihat lu. Yang menarik waktu kita bahas sedikit yang lawan Fulham ya. Waktu kita menang lawan Fulham babak pertama kita dominan banget ya. Berapa persen Bang? Hampir 60 ya, 60. Iya 60 benar. Tapi total akhirnya jumlah Iya. pasnya kita tuh nggak segitu signifikannya bedanya sama Fulham. Karena itu banyak turnover itu. Iya. Jadi Passing berapa kali kerebut. Dan counter attack-nya Fulham tuh kemarin sadis, Pak. Iya. Banyak long ball-nya nyampe. Kita long ball aja Eriksen berapa kali nggak nyampe, kayak gitu loh. Itu yang mesti dikurangin menurut gua. Malah counternya kan lebih bahaya Fulham kan kemarin daripada kita. Iya, Willian berapa bener. kali tuh hampir gol tuh. Bener. Kalau nggak keblok AWB yang mantul lagi ke itu, kalau hand lagi di blok Maguire ke AWB terus bolanya mantul lagi. Iya, Itu iya. kalau kena AWB hand Amsyong. VAR lagi, penalti lagi gitu ya. Iya, betul. Lama-lama kok gimana kalau kita vote VAR ini dihilangkan aja. Gue kesel loh lihat VAR ini, rugi terus tim kita. Ya pokoknya intinya yang harus diperbaiki dari MU itulah. Turnover harus dikurangin lah. Harus dah itu. Kita harus totalitas di sini karena setelah ini kita hanya akan menghadapi tim lemah. Yoi. Luton Town. Itulah. ini harusnya kayak waktu kita kemarin ya, waktu kalau misalnya kita bisa dapat 3 poin, otomatis momentum dapat di Luton. Iya. Habis itu mungkin kita jauh lebih better sebelum ke Everton, ke Galatasaray. Dan terakhir yang penting kita waktu Desember lawan Chelsea itu. Nah itu. Ya sih, ini hidup mati, selain hidup mati Kalau MU, sampai- hidup mati saya ya, gitu loh. Kalau sampai kalah lawan Chelsea. Itu down-nya parah sih itu. Iya tuh. Down-nya parah Chelsea sih. yang terseok bisa ngalahin kita, waduh lebih kacau lagi. Pokoknya kalau kalah sama Chelsea dan ternyata Chelsea misalnya nih ya, peringkatnya dempet sama kita ya, kayaknya mending gue langsung makan aja. Masih kalah gue. Langsung traktir makan aja. Ya? Takdir makan aja. Apalagi yang mau ditunggu gitu ya. Oke. Kalau tebak skor terakhir, yuk. Aku dulu. Satu sama. Sumpah lu. Gue masih ini lah. Højlund, satu sama Højlund. Højlund will score. Tetep aja nggak ngefek cuk. Mau nyetak gol juga kalau satu sama. Satu sama ya. 0-1 lah. Menang? Menang dong. Onana lagi GG juga. Ya, ya. 0-1 lah. Ken gimana Ken? 1-2 lah. 1-2, tetap optimis menang ya. Menang. Gua pesimis aja lah. Ya. Kalau menang ya bonus lah gitu. Masih ada peluang. Karena menurutku, kan tadi aku bilang kita susah kan lolos UCL. Kayaknya Copenhagen bakal menang, di Galatasaray yang kita berat. Oh iya. Menurutku Galatasaray yang bakal lebih berat jauh. Iya. Ya pokoknya menang dulu lah. Ke kandang Galatasaray itu mental banget soalnya. Iya. Nah sementara kita mentalnya jadi lagi nggak bagus-bagus banget. Ya. Make sense. Ya. Oke. Goal scorer yang pertama siapa kira-kira? Yang lu harapin? Wah, atau ke McTom lagi our savior ini. Gue pengen Højlund lah. Højlund membuka keran golnya. Tapi McTom ini ya, dia chances creatednya atau shoot on goal dia gawang tuh lumayan banyak loh kalau dia main. Makanya. Kayak insting pencetak golnya tuh Iya, tinggi loh. ada. Makanya. McTom ini. Ada. Nggak bisa dipungkiri ya? Nggak bisa dipungkiri, ada. Walaupun dia kalau sebagai DM sampah, Iya. cuma sebagai striker lumayan, ada intuisinya ada loh. Iya, lumayan. Kalau lu kan kira-kira? Siapapun lah. Karena kita jelek juga. Iya, di siapapun lah yang statistik. penting menang dulu lah ya. Jumlah gol kita jelek banget. Di IPL kita bahkan lebih sedikit daripada Chelsea. Betul, Pak. Parah pak. Kebobolan lebih banyak daripada Betul, Chelsea. Pak. Parah. Dari kapan aja 3 trisula kita tidak ada satupun yang mencetak gol. Mungkin Rashford saja gitu ya. Asal doang. Aduh mengecewakan udah. Kalau gue sih pokoknya pesimis aja lah. 0-0, 1-1 Højlund sama harapan gue pokoknya Anthony membuktikan harganya dia dan Ya, apakah ya. dia memang pantas bermain di MU. Sudah masa lalu sudah berakhir berapa bulan ya. Ya. Udah, lu fokus, lu tunjukin ke kita, lu berhasilin yang pantas bermain di MU ya. Kita pengen lihat
impact lu untuk tim ini? Tapi Casemiro belum bisa main juga ya? Belum. Kan kartu merah kan? Oh, enggak dong, udah beres. Casemiro lebih ke cedera. Tapi ya. cedera. Cedera. Ya, semoga sih kalau Casemiro main. Sebenarnya main juga. momentum ya, kita kehilangan Casemiro juga nggak lagi perform ya. Ya, Kesempatan ya, untuk ya. ngasih Kobe Maino udah Kobe Maino kemarin di bench. Iya. Nggak main Iqbal tapi. di bench. Sebenarnya benchnya kemarin juga. Ya, Oke lah. Yang senior cuma Amrabat ya kalau nggak salah. Ya. Nyaris cuma Amrabat yang senior di. Midfieldnya maksudnya. Yang di bench, Amrabat Mon? yang nggak main. Oh yang nggak main Amrabat. Sama Reguilon, iya. Ya. Yang lainnya kan Pelistri main, Mon main, Martial main, Varane main. Ya. Ya, doakan yang terbaik aja lah guys. Ya, pokoknya Ngomong-ngomong, Kobe Maino tuh diincer City, bener gak ya? Katanya iya, Pak. Katanya katanya Pak. gitu. Enggak lah. Boleh City. Enggak lah. Nah, itu mengganggu konsentrasi MU aja. Sengaja dia. Enggak. Aman lah. Jangan sampai dibeli. Enggak mungkin. Dan Iqbal udah diakuisisi Utrecht, jangan sampai ini diakuisisi lagi. Beda kelas ya. Jangan sama dengan Iqbal, Cok. Gila, jangan sampai kita kehilangan apa ya, diamond kita gitu loh. Paham gak bro? Paham gak? Terus apa gunanya kita memupuk mereka dari Itu kecil? bukan diamond ya, itu batu akik. Oke, guys, menurut kalian apakah ini jadi kemenangan yang mudah ataukah lagi-lagi kita harus kehilangan 3 poin nih? Ingat, di home aja kita menang susah payah guys lawan Copenhagen. Bisa. Tapi ya ini kan kita melawan ini ya, kita akan tandang ke salah satu tempat yang nggak terlalu asing lagi buat Rasmus Højlund. Yoi. Harusnya dia bisa bersinar lah Bisa. di game kali ini. Oke, jangan lupa prediksi kalian ya di kolom komentar di bawah ini, kita tunggu kira-kira menurut kalian apakah kemenangannya mudah ataukah lagi-lagi MU bakal terseok-seok, ugly win, atau malah kita nggak akan dapat poin sama sekali. Oke, gue tunggu komennya guys. Thank you for watching. Jangan lupa juga join grup Telegram kita. Ada link di kolom deskripsi di bawah ini, tinggal diklik. Ya, yang toxic sudah dibuang belum itu? Enggak ada toxic lah. Nggak ada ya? Miskomunikasi. Kayak kapan hari kita jelaskan soal nada itu loh. Nada suara. Ada suara. Ya. Kan kalau di chat itu kan orang kalau Oh ngomong ya. ngotot kan bisa ini ya, bisa apa? Kalau ngetiknya panjang kan terkesan orang ini Ya. problem maker gitu. Padahal siapa tahu dia tuh ngomongnya nggak seperti itu. Ngomongnya biasa-biasa Nadanya aja, halus iya. gitu loh ya. Oke, itu aja guys. Jangan lupa sekali lagi kita minta bantuan doanya untuk Koko Hendra, semoga cepat sembuh guys ya. Hendra ini tadi aku sudah bilang, "Enggak ke rumah sakit." Enggak lah, ini dirawat istri gua di rumah gitu. Udah, itu aja Dia guys. pesan gua satu, cuma lu jangan ngajak gua minum lagi katanya gitu. Saya lagi yang kena ya. Oke guys, thank you for watching. Dukung terus channel ini dengan cara kalian bisa like, komen, ataupun subscribe. Karena subscribe itu apa tahu? Gratis. Thank you for watching. We bonded, we direct Manchester. Always red. Wish.